Bayangkan sebuah ironi. Di negeri agraris yang melimpah dengan sawah dan petani, justru mafia beras yang menguasai meja makan kita. Setiap tahun negara kita kehilangan 100 triliun rupiah. Bukan karena bencana, bukan karena perang, tapi karena kerakusan segelintir orang yang menipu dari balik karung-karung beras. Mereka membeli gabah dari petani dengan harga semurah-murahnya, lalu menjual ke rakyat dengan harga semahal-mahalnya, mengubah beras biasa menjadi premium palsu, dan selama bertahun-tahun kita semua jadi korban. Kini Presiden Prabowo Subianto murka. Ia tak hanya bicara, ia juga memerintahkan untuk mengusut kasus ini. Pertanyaannya, akankah ini jadi awal jatuhnya para mafia beras? Atau cuma jadi kisah kemarahan sesaat? Dalam pidatonya yang mengguncang publik di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo menyampaikan sebuah fakta yang membuat bulu kuduk merinding. Kerugian negara akibat kecurangan penggilingan padi mencapai 100 triliun rupiah setiap tahun. Angka itu bukan main-main. Bahkan disebutkan satu penggilingan padi besar bisa meraup 2 triliun rupiah per bulan dari praktik culas ini. Mereka membeli gabah di bawah harga pasar, lalu mengemas beras biasa dengan label premium dan menjual di atas harga eceran tertinggi. Murni penipuan. Mentang-mentang besar, lo kira negara nggak punya gigi. Begitu geram, Prabowo menyindir keras para pelaku. Ia bahkan memberi label pada fenomena ini sebagai serakanomics, bentuk ekonomi yang hanya berpihak pada keserakahan, bukan kesejahteraan rakyat. Bagi banyak orang, angka 100 triliun rupiah mungkin terasa abstrak, tapi Prabowo memberikan perbandingan yang menyentuh logika dan nurani. Tahun ini, pemerintah hanya mampu memperbaiki 11.000 sekolah dengan anggaran 19 triliun rupiah. Namun jika kebocoran dari mafia beras berhasil dihentikan, 100.000 sekolah bisa diperbaiki setiap tahun. Kita punya 330.000 sekolah. Dalam 3,5 tahun kita akan perbaiki semua sekolah di seluruh Indonesia, ujar Presiden. Sebuah harapan besar yang selama ini dikorbankan demi keuntungan sekelompok kecil. Ini bukan lagi soal harga beras, ini soal masa depan anak-anak kita, soal ruang kelas yang bocor, papan tulis yang lapuk, dan mimpi-mimpi yang patah sebelum tumbuh. Tidak hanya berhenti di pidato, Presiden Prabowo langsung memerintahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk bertindak tegas. Kejaksaan Agung menyatakan komitmennya. Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan, Kejagung tengah mengkaji jalur hukum yang bisa digunakan. Apakah ini masuk dalam kategori pidana umum atau pidana korupsi? Jika kasus ini naik ke proses hukum, jaksa penuntut akan langsung terlibat. Koordinasi dengan Polri, Kementerian Pertanian, dan lembaga-lembaga lain juga sudah dimulai. Kejagung tidak ingin setengah hati, karena yang mereka hadapi bukan pengusaha biasa, tapi jaringan kekuasaan yang telah lama kebal hukum. Prabowo tahu betul, ini bukan pertempuran satu malam, namun ia menegaskan jika para penggiling padi besar tak juga taat, maka negara akan menyita aset mereka dan menyerahkan pengelolaan ke koperasi desa. Ini adalah pesan simbolik dan sistematik. Negara berpihak pada rakyat bukan pada oligarki pangan. Teknologi kini mempermudah pengawasan, laboratorium mutu, digitalisasi, bahkan kecerdasan buatan bisa digunakan untuk mendeteksi beras oplosan. Namun yang paling penting, menurut Prabowo adalah keberanian menegakkan konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 adalah senjata kita, ujarnya. Saya yakin seluruh MPR, DPR, DPD, kepala desa akan mendukung saya. Di dada kita hanya ada satu warna, merah putih. Kita harus sadar, urusan beras bukan soal sembako semata. Ini soal kedaulatan bangsa, soal siapa yang mengontrol makanan kita, dan bagaimana negara melindungi petani serta konsumen. Saat mafia beras dibiarkan, negara dihina. Ketika beras biasa diberi label premium, rakyat ditipu. Dan ketika uang 100 triliun rupiah lenyap setiap tahun, generasi masa depan kita ikut dirampok perlahan. Langkah Presiden Prabowo patut didukung, namun ini baru awal. Perjalanan panjang menuntut keberanian politik, ketegasan hukum, dan keberpihakan moral pada rakyat. Pertanyaannya, beranikah bangsa ini menumbangkan serakanomics dan menggantinya dengan keadilan ekonomi yang berpihak pada petani dan rakyat kecil?
Kalau kamu percaya bahwa pangan adalah hak, bukan komoditas untuk ditipu. Kalau kamu muak melihat negara ini dipermainkan mafia dari balik karung, sebarkan video ini. Klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah mendalam tentang kejahatan ekonomi yang merampas masa depan bangsa. Karena kebenaran harus disuarakan dan perjuangan melawan mafia dimulai dari kesadaran rakyat.